Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsat wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwah rahimanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam majelis tafsir. Semoga Allah senantiasa menimpahkan rahmat dan karunia kepada kita dalam memahami dan mengamalkan firman-firman-Nya yang mulia ini. Pada pelajaran lalu kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi khalaqalakum ma fil jami'an tsumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim." Ayat yang mulia ini setelah berta'awuz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Walladzi khalaqalakum ma fil jami'an tsumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim." Di sini Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, tatkala Allah telah menyebut bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam diri mereka, yang mana ayat yang sebelumnya bicara tentang kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, yakni fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Allah mengingatkan kita tentang nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat penciptaan, kemudian nikmat bagaimana Dia telah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Pada ayat berikutnya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini, setelah dia bicarakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, kemudian dia menghidupkan kamu. Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita menikmati nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga banyaknya, sehingga disebutkan dalam ayatnya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, Dia telah menciptakan untukmu segala yang di bumi ini, untukmu, untuk kamu nikmati. Yang mana juga segala apa yang kamu nikmati dari nikmat-nikmat dunia, itu semuanya berkat rahmat Allah saat kamu hidup di dunia ini. Jadi artinya di saat Allah memerintahkan kita untuk mengesahkan hanya beribadah kepada Allah saja, di ayat yang sebelumnya kaifa takfuruna billah, kemudian diingatkan lagi tentang nikmatnya, yaitu dalam nikmat-nikmat yang kita nikmati, baik nikmat rezeki, nikmat tempat tinggal, minum, makan, kesehatan, berkeluarga dan segala macamnya, itu adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khalaqalakum ma fil jami'a. Di sini dalam ayat juga kita dapat ambil faedah, kita pahami bahwa tak satu pun dapat ikut campur dalam menciptakan apa yang di bumi ini. Semua yang di bumi ada hanya milik Allah. Oleh sebab itu, jika kita butuh kepada sesuatu di bumi ini, mintalah kepada Allah, karena memiliki semuanya adalah Allah. Huwallazi khalaqalakum ma fil jami'a. Di dalam kaidah yang ini para ulama usul fikih mengambil al-aslu fil asya al-mubahah. Ini di antara faedah diambil ayat ini, al-aslu fil asya al-mubahah, yang mana segala yang di bumi ini boleh kita menikmati kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi semua di bumi ini adalah asasnya untuk kita, diciptakan Allah, untuk mengambil manfaat dari segala apa yang diciptakan Allah di bumi ini. Tetapi di sini Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, tetapi di sana ada istisna, tadaman istisna, yaitu kecuali hal-hal yang memudarat. Dan juga dari ayat ini dapat kita ambil, semua yang bermanfaat di bumi ini adalah boleh kita nikmati, dan semua yang bermudarat adalah wajib kita jauhi. Karena tujuan menciptakan segala sesuatu yang di bumi ini adalah untuk bermanfaat, dan segala sesuatu yang dapat memudarat kepada kita, maka itu adalah hal yang diharamkan dan wajib kita jauhi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini mengingatkan kita terhadap nikmat-nikmat Allah yang sentiasa kita nikmati detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, kemudian hari per hari, minggu, bulan, bahkan tahunan, senantiasa kita menikmati nikmat Allah. Dari sini Allah kali mengingatkan kita, mengingatkan kita kembali, kenapa kalian masih kafir dengan Allah, atau masih tidak mau taat kepada Allah.
Walladzi khalaqalakum ma fil jami'a, sedangkan semua yang kalian nikmati dan dia telah menciptakan segala sesuatu di bumi ini untuk kalian. Kenapa kalian masih tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini huwallazi khalaqalakum ma fil jami'a tsumma stawa ila sama. Kemudian Allah sempurnakan menciptakan langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah ciptakan langit itu tujuh langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia dengan segala sesuatu maha mengetahui. Di sini Allah menciptakan juga yang mana dari langit pun ya menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, ya langit-langit yang tujuh, dan apa yang berada di langit yang tujuh adalah semuanya ciptaan Allah. Artinya apa? Tak satu pun dari makhluk ya ikut menolong mencampuri ciptaan Allah, baik di langit maupun di bumi. Juga di bumi, boleh juga di langit, banyak bentuk-bentuk kenikmatan yang dapat kita nikmati, mulai dari nikmat matahari, nikmat bulan, nikmat bintang, hujan dan segala macamnya. Itu adalah berkat rahmat yang diturunkan oleh Allah dari langit atau matahari. Kalau tanpa matahari manusia tidak bisa hidup, tanpa hujan manusia pun tidak bisa hidup. Yang semuanya berkat diciptakan Allah langit. Summa stawa ila sama, kemudian Allah menciptakan langit dan segala apa yang ada di atasnya. Fasawwahunna sab'a samawat. Di sini menunjukkan bahwa langit itu ada tujuh lapis. Dia sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Di sini faedah bahwa hubungan antara sifatul khalq, bahwa Allah itu maha pencipta, sangat erat hubungannya dengan ilmu Allah, sangat erat hubungannya dengan ilmu Allah, bahwa segala penciptaan itu adalah berdasarkan ilmu Allah yang maha luas dan yang maha sempurna. Ini artinya di sini ilmu-ilmu yang segala yang diciptakan Allah ini semuanya berdasarkan ilmu Allah. Sudah diketahui oleh Allah apa yang baik baginya, kapan akan berakhirnya, dan bagaimana jalan kemudiannya. Semuanya sudah diketahui Allah dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Katsir menyebutkan, lamma dzakarallahu dilalata min khalqihim wa ma yushahiduna min anfusihim. Takala Allah menyebutkan tentang dalil-dalil melalui penciptaan mereka dan apa yang mereka saksikan di dalam diri mereka sendiri, yaitu dzakara dalilan akhar, menyebutkan dalil tentang hanya Allah yang berhak disembah, tentang kenikmatan Allah dalam menciptakan diri kita. Di sini juga Allah menyebutkan tentang nikmat ya yang kita nikmati setiap hari. Itu dalil yang lain dari apa yang kita saksikan dari penciptakan langit dan bumi. Faqala walladzi khalaqalakum ma fil jami'a tsumma stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Jadi dialah menciptakan untuk kalian semua yang di langit, yang di bumi. Kemudian Allah menciptakan langit, lalu disempurnakan 7 lapis langit. Qala Mujahid, wa khalaqallahu al-ardha qabla as-sama. Di sini ada pembahasan mana yang dahulu, langit atau bumi yang diciptakan. Dari ayat yang mulia ini, para ulama mufassirin mengambil bahwa bumi lebih dahulu diciptakan daripada langit. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi tsumma stawa ila sama. Istawa di sini disebutkan oleh para ulama yang lainnya, ada kalanya istawa ini ada 3 bentuk. Apabila dia berdiri istawa zara, apabila telah sempurna buah-buahan. Istawa thimar, artinya sudah masak buah-buahan, itu istawa namanya. Istawal bina artinya sempurna bangunan, itu tanpa ada huruf jar, namanya itu ilah atau ala. Tetapi apabila dia itu muta'addi bi huruf ilah, seperti di sini summa stawa ilah, itu artinya qasada, bahwa Allah bermaksud ingin menciptakan bumi. Qasada, Allah bertujuan ingin menciptakan bumi, menciptakan langit setelah menciptakan bumi. Adapun istawa ala, maka ini ala wartafa'a, disebutkan artinya oleh para ulama. Apabila istawa ala seperti istawa ala judi, yaitu irtafa'a wa ala, seperti ar-rahmanu ala arsy istawa, Allah itu beristiwa di atas arsy. Jadi istawa ala, istawa ila, atau istawa zara, istawa bina, ini istawa rajul. Jadi apabila istawa rajul namanya apabila dia itu sampai besar, sempurna, sempurna keciptaannya. Inilah yang dimaksud dengan kalimat-kalimat istawa di sini.
Tapi kalau istiwa ila artinya adalah qasada sebagaimana terang ulama. Juga para ulama tafsir sebagaimana kita singgung tadi mengambil pemahaman dari ayat ini bahwa Allah terlebih dahulu menciptakan bumi, setelah itu baru menciptakanlah langit. Dari ayat yang mulia ini, summa stawa ila sama. Falamma khalaqal arda, kata Mujahid di sini, tak kalau Allah telah menciptakan bumi, ya, sara minha dukhan, lalu muncullah darinya asap biiznillah. Fadzalika hina yaqulu summa stawa ila sama. Kemudian Allah menuju untuk menciptakan langit, ai qasada ila sama. Arti dia bermaksud ingin menciptakan langit Allah. Jadi wa istiwa'u hahuna, yang dimaksud dengan istiwa di sini adalah mutadammin ma'nal qasdu wal iqbal, yaitu istiwa di sini terkandung dalamnya makna, yaitu maksud dan berkeinginan, itu iqbal, bertujuan menghadap untuk menciptakan langit. Li'annahu udiya bi ila, karena istawa di sini ditimpal atau ditambah dengan huruf jar yaitu ila. Fasawwahunna sab'a samawat, lalu Allah menciptakan langit itu 7 lapis. Ai fa khalaqas sama' sab'an, ya, artinya Allah menciptakan 7 lapis langit. Di sini yujadu khilaf bainal mufassirin mahaitu khalqal ardi qabla as-sama'i aw as-sama' qabla al-ard. Dalam hal ini ada perbedaan para ulama mufassirin mana yang dahulu diciptakan, langit atau bumi. Ada yang mengatakan bumi baru langit, ada yang mengatakan langit baru diciptakannya bumi. Walikullin min at-tarafaini hujjatun. Setiap dari kedua pihak memiliki hujjah-hujjah. Tetapi hujjah yang mengatakan bahwa ibtida'il khalq ard summa sama aqwa. Tetapi pendapat yang mengatakan orang-orang yang berpendapat bahwa bumi lebih dahulu diciptakan, setelah itu baru langit, hujjah mereka lebih kuat. Ya, lebih kuat dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila sama." Dialah menciptakan bagi kalian semua yang di bumi, kemudian Dia menciptakan langit, ya. Faqauluhu tsumma, dikata-kata tsumma stawa di sini adalah yufidu tartib, menunjukkan ada rentetan, artinya bumi barulah langit. Ai anallah khalaqal arda wa ma fiha, artinya bahwa Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Kemudian setelah itu Ia menciptakan langit. Fasawwahunna sab'an. Kemudian Allah menjadikan langit tersebut 7 lapis. Adapun dalil-dalil orang mengatakan, ya, hujjah orang mengatakan bahwa Allah memulai menciptakan langit kemudian baru bumi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, antum asyadu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal ardu ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Jadi, apakah kalian lebih kuat penciptaan? Yang mana yang lebih kokoh ciptaan kalian atau langit? Yang banaha, yang telah diciptakan oleh Allah, rafa'a samkaha fasawwaha, yang telah meninggikan bangunannya lalu Allah menyempurnakan ciptanya, wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, yang mana Allah mengelapkan malamnya dan mengeluarkan siangnya, ya, wal arda, dan bumi setelah itu ba'da dzalika dahaha, dan kemudian menjadikan bumi setelah itu dahaha. Jadi menyempurnakan, dahaha artinya mengeluarkan, dahyu di sini mengeluarkan isi-isi bumi itu, artinya tumbuh-tumbuhan dan macamnya, makhluk yang berada di bumi. Akhraja minha ma'aha, arti maksudnya dahaha ini apa? Yaitu mengeluarkan dari bumi itu airnya, wa mar'aha, dan juga rumput-rumput yang menjadi makanan bagi binatang ternak, wal jibala arsaha, dan gunung-gunung yang dikokohkan. Nah, kalau hadza Mujarir an Qatadah, ini ada pendapat seperti ini disebutkan oleh Mujarir adalah pendapat Qatadah, tetapi ya walakin hadzal qaul, jadi ada pendapat yang seperti ini, yaitu mengatakan bahwa langit lebih dahulu diciptakan dari bumi, tidaklah sahih, laisa sahihan. Was sahih bi khilafi. Jadi yang pendapat yang benar sebetulnya adalah yaitu bahwa bumi lebih dahulu diciptakan daripada langit.
Tapi maksudnya ba'da dzalika dahaha, maksudnya sini wal ardu ba'da dzalika dahaha. Apa maksudnya sini? Yaitu artinya adalah di sini sebutkan sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Ibnu Abbas su'ila an hadza bi'ainihi. Bahwa Ibnu Abbas ditanya tentang hal ini. Jadi Pak Ajab. Lalu Ibnu Abbas menjawab bi annal arda khuliqat qabla as-sama'. Dia menjawab bahwa bumi lebih dahulu diciptakan sebelum langit. Wa annal arda innama duhiyat ba'da khalqis sama. Tetapi bumi itu disempurnakan penciptaannya setelah penciptaan langit. Bagaimana pensempurnaan ciptaan bumi? Maksudnya yaitu bagaimana airnya dikeluarkan, ditancapkannya gunung-gunungnya, kemudian ditumbuhkannya tumbuhannya. Memang setelah sempurna penciptaan langit. Tetapi asal penciptaan bumi dahulu daripada langit. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Katsir. Wa hadzal dzalika, jadi pendapat hal demikian adalah ad-dahya mufassirun biqaulihi, yang dimaksud wal arda ba'da dzalika dahaha. Jadi setelah Allah membangun langit tadi, kemudian dia menyempurnakan, makmurkan bumi ini dengan wal arda ba'da dzalika dahya. Ad-dahyu di sini, jadi yang dimaksud dengan dahyu di sini adalah mufassir biqaulihi ta'ala, yaitu wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu dihamparkan tumbuh-tumbuhannya atau disempurnakan ciptaannya, akhraja minha ma'aha. Jadi setelah itu dikeluarkan, maksud dahaha ini maksudnya apa? Yaitu dimunculkan air-airnya dari bumi. Kemudian wa mar'aha, dan ditumbuhkannya tumbuhan. Artinya apa? Jadi keberadaan air di bumi, dikeluarkannya air dari bumi setelah penciptaan langit. Ini yang dimaksud dengan dahaha di sini. Dan juga tumbuh-tumbuhan setelah penciptaan bumi. Kemudian wal jibala arsal, dan juga penancapan gunung-gunung setelah penciptaan langit, penciptaan langit. Tetapi penciptaan bumi lebih dahulu daripada ciptaan langit. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Fa fassara ad-dahya bi ikhraji ma kana muwadda'an. Jadi tafsir al-dahyi di sini yaitu dahaha ini, yaitu dengan penafsirannya adalah dikeluarkannya apa yang tersembunyi dalam perut bumi tersebut dari air, ya, nabatat, ya, kemudian tumbuhnya tumbuh-tumbuhan ala ikhtilaf anwa'i dengan segala macam bentuknya, kemudian wasifatiha segala cirinya, wasnafiha dan jenis-jenisnya, walwaniha dan warna-warnanya, waskaliha dan bentuk-bentuknya. Jadi penciptaan keluarnya air dari perut bumi, kemudian tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dan ditancapnya gunung-gunung di bumi memang setelah penciptaan langit. Nah, ini penafsiran yang dikatakan oleh para ulama mufassirin, di antaranya adalah Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian di sini berkata Abdurrahman Sa'di tentang ayat ini, ay khalaqalakum barran bikum wa rahmatan. Jadi Allah menciptakan segala apa yang di bumi ini adalah karena kesayangan Allah kepada kita. Diciptakanlah bumi, bahkan setiap bumi memiliki penduduk yang cocok dengan kondisi udara dan buminya masing-masing. Kita lihat, ya kan, di daerah-daerah yang sulit air, bagaimana pula sifat orangnya di sana. Di daerah yang mudah air, bagaimana pula kehidupan hewan-hewan di sana, cocok dengan masing-masing hewan tersebut. Jadi kalau seandainya kambing hidup umpamanya onta di Indonesia, mungkin akan susah hidupnya, karena onta mampu pas hidupnya di padang pasir, dan bahkan itu dikatakan adalah safinatus sahra. Artinya apa? Kapal padang pasir. Artinya apa? Karena onta itu cocoknya memang jalannya di padang pasir, dan cocok sekali untuk menjadi kendaraan di padang pasir. Seperti di antara memiliki istimewaan, kakinya tidak bisa tenggelam apabila umpamanya ada pasir yang sifatnya bisa terbenam di situ kalau mobil biasa atau kendaraan atau orang. Tapi telapak kaki onta itu memiliki kondisi tertentu, ciri tertentu khusus diciptakan oleh Allah, bagaimana tidak terbenam, tidak tertancap di waktu menempuh pasir-pasir. Dan begitu juga kondisi penciptaan onta umpamanya di antara makhluk yang istimewa ini, ya, wal ibli kaifa khuliqat, dikatakan Allah dalam firman-Nya, ini bagaimana onta itu diciptakan, dan juga mampu menahan minum selama berapa? Sebulan, dan dia memiliki simpanan air. Ini keistimewaan setiap makhluk diciptakan oleh Allah dengan sistem kondisi masing-masing. Seperti korma, kalau ditanam di Indonesia nggak bisa buah, ya kan? Tapi kalau ditanam di negara-negara yang cocok udaranya, dia berbuah.
Nah, begitulah setiap tumbuhan, setiap makhluk, jenis manusia pun memiliki kondisi-kondisi tertentu yang telah diatur oleh Allah. Oleh sebab itu disebutkan di sini, wa huwa bikulli syai'in alim. Allah dengan segala sesuatu Maha tahu apa makanannya, apa minumannya, bagaimana kehidupannya, dengan udara yang bagaimana tekanannya mampu makhluk seperti ini hidup. Kan ada udara-udara yang tertentu ketekanannya, tertentu juga makhluk-makhluk yang bisa hidup seperti di kutub umpamanya. Yang bisa hidup di sana apa? Hewan-hewan tertentu pula. Tidak semua hewan. Semuanya atas apa? Berdasarkan ilmu Allah yang mengatur segala hal tersebut. Walladzi khalaqa lakum ma fil jami'a. Dia yang telah menciptakan. Sebab ini semua yang diciptakan Allah di bumi ini adalah menunjukkan rahmat dan birran atau kesayangan Allah kepada kita. Jadi lil intifa wal istimta, untuk mengambil manfaat dari segala ada yang di muka bumi ini dan mengambil kesenangan melalui wasilah-wasilah wal i'tibar, dan juga sebagai apa? Pelajaran. Jadi oleh sebab itu, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Semuanya dituntut kita untuk memperhatikan ayat-ayat Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusikum afala yubsirun. Ini oleh sebab itu Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya melalui bumi ini dengan segala tanda kekuasaan. Wa min ayati al-lail wan nahar wasyamsu wal qamaru. Jadi di antara kekuasaan Allah adanya malam dan siang, matahari dan bulan. Semuanya lil i'tibar, untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Semakin tunduknya manusia ini kepada Allah. Kemudian juga semakin bersyukurnya manusia ini kepada Allah dengan diciptakannya segala fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia, Allah sediakan untuk manusia. Walladzi khalaqa lakum ma fil jami'a. Semua yang di bumi ini Allah ciptakan demi kesejahteraan siapa? Kesejahteraan manusia. Segala macam bentuk ikan, itu semua untuk segala bentuk hewan-hewan, binatang ternak dinikmati oleh manusia. Segala bentuk bunga, segala bentuk buah-buahan. Walladzi khalaqa lakum ma fil jami'a. Hendaknya tergambar oleh kita semua yang kita nikmati, air, segala macam bentuk air, baik air berdasarkan dari buah-buahan, semuanya merupakan nikmat Allah yang hendaknya sekali merenungkan kita, membuat kita terenung bahwa ingin untuk beribadah kepada Allah saja. Artinya hendaknya memotivasi kita untuk bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhil ayat al-'azimah dalilun. Di sini dalam ayat yang agung ini terdapat dalil bahwa anna asal fil asya al-ibaha wat tahara. Bahwa asal dalam segala sesuatu adalah boleh dinikmati, wat tahara, dan bersih, suci. Ini kaidah dalam qawaid fikih atau usul fikih yang diambil oleh qawaid fikih disebutkan oleh para ulama, al aslu fil asya al ibaha wat tahara. Di segala sesuatu itu hukumnya boleh, karena di sini khalaqalakum ma fil jami'a. Semua yang di bumi ini diciptakan Allah untuk manfaat bagi kita. Artinya boleh kita nikmati. Tapi kemanfaatannya berbeda-beda. Manfaat racun tidak seperti manfaat madu. Jangan digunakan racun seperti menggunakan madu. Manfaat air tidak sebagaimana manfaat api. Jangan dimanfaatkan air sebagaimana manfaatkan api, atau api dimanfaatkan sebagaimana manfaat air. Segala sesuatu harus ditempatkan pada tempatnya. Nah, artinya ini begitu. Jadi kemudian di annaha siqat fi ma'radil imtinan, karena ayat ini dalam rangka menyebut apa? Yaitu bagaimana Allah memberikan hadiah kemurahan kepada kita, rahmat kepada kita, yang bahwa menyatakan semua yang di bumi ini adalah untuk kita diciptakan Allah, dalam rangka menyebutkan bagaimana nikmat Allah kepada kita. Yukhraju bidzalika al-khaba'ith, tetapi dari kandungan itu dikeluarkan hal-hal yang membinasakan, segala hal-hal yang keji. Kenapa bisa dikeluarkan? Fa inna tahrimaha aidan yu'khad min fahwal ayat. Karena menunjuk haramnya, hal yang menunjukkan haramnya segala hal yang keji dan segala hal yang memudarati, yang merusak, juga dapat dipahami dari ayat tersebut. Karena segala yang diciptakan Allah ini hanya untuk dimanfaat. Segala yang bermanfaat di bumi boleh kita ambil manfaatnya. Tapi segala hal yang mudarat
artinya kita jauhi. Fal ma'rifatul maksud minha, maka mengenal tujuan dari ayat tersebut, wa anna khalaqaha linaf'ina, bahwa Allah menciptakan segala makhluk di bumi ini adalah untuk memberi manfaat kepada kita, atau kita ambil manfaatnya. Fama fihi dararun, segala hal yang terdapat di dalamnya kebinasaan atau mudarat, fahuwa kharijun min dzalik, maka ini tidak termasuk ke dalam hal tersebut atau hal demikian. Kemudian wa min tamami ni'matihi, di antara kesempurnaan nikmatnya Allah adalah muni'na minal khaba'is tanzihan lana, sehingga kita dilarang dari mengambil hal-hal yang keji, melakukan hal-hal yang keji atau hal-hal yang bermudarat, untuk supaya kita ini selamat dari kemudaratan, dari hal-hal yang membuat kita binasa. Itu pun nikmat. Dua nikmat di sini diingatkan oleh di sini, ada dua bentuknya. Pertama, ditunjukkannya hal-hal yang bermanfaat bagi kita, dan diciptakannya segala hal-hal yang bermanfaat bagi kita, berbagai bentuk makhluk, berbentuk makanan, minuman, tumbuhan, segala hal yang bermanfaat kita diciptakan Allah. Kemudian di antara kesempurnaan lagi adalah ketika itu Allah mengingatkan segala hal yang membahayakan kita. Tidak hanya cukup, ibaratnya apa? Ibarat dokter di samping memasukkan gizi juga mengeluarkan bakteri-bakteri yang membahayakan. Begitu sifatnya. Jika kesempurnaan dari dua arah, samping diberi nikmat, juga untuk melanggengkan nikmat ini dikatakanlah hal-hal yang bermudarat kepada kita supaya kita selamat. Ini nikmat. Diberitahunya kita oleh Allah hal-hal yang membuat kita binasa. Nikmat lagi. Begitu. Sehingga kita sempurna menikmati, merasakan betul nikmat-nikmat yang memang bermanfaat bagi kita. Summa tawa ila sama fasahunna samawat. Ya. Istawa taridu fil Quran ala thalathati ma'ani. Jadi kalimat istawa ini ada 3 bentuk di dalam Al-Quran. Di akalanya ada dengan yata'adda bil huruf, kadang-kadang ditambah dengan huruf. Ini seperti dalam ayat ini, summa stawa ilas sama. Ya. Fa yakunu ma'naha al-kamal wa tamam. Jadi pataratan la yata'adda bil harf. Kadang-kadang tanpa huruf. Seperti istawa zara, artinya telah sempurnanya tanaman ini, artinya sudah berbuah. Atau kalau istawa thimar, telah sempurna, telah masaknya buah-buahan, artinya sempurna. Atau istawa rajul, artinya sudah bujang dia atau menjadi sempurna dia, dewasa dia. Itu istilahnya menunjukkan tentang kesempurnaan sesuatu. Itu istawa tanpa ada huruf al-muta'addi ila atau ala. Adapun apabila ya ta'adda, ini menunjukkan kamal wa tamam, sempurna sesuatu itu. Kama fi qoulihi ta'ala an Musa, subhanahu firman Allah Subhanahu wa taala, walamma balla wa ashudda wastawa. Takala Musa itu baligh wastawa, dan telah besar. Sempurna, menunjukkan kamal. Walamma balla wa ashudda wastawa. Ini ayat ini tentang Musa. Ketika Musa telah dididik oleh Fir'aun bersama itu, kemudian dia sudah bujang, dewasa, ini maksudnya. Itu istawa, tanpa ila, tanpa ala. Wa taratan takunu bi makna ala, dan kadang-kadang bermakna ala itu tinggi, maha tinggi. Atau seperti wartafa, atau terangkat tinggi. Wa dzalika udiya bi ila, apabila ditambah dengan kata-kata ala. Ya, adzabudiya bi ala, apabila udiyat bi ala, apabila ditambah dengan kata-kata ala. Istawa ala judi atau istawa alal faras, artinya setelah tinggi, naik dia gitu. Amma ar-rahmanu ala istawa, ar-rahmanu ala asyistawa, seperti ini. Ayat ini adalah juga menunjukkan ala wartafa'a, artinya Allah itu di atas aras, ya, di atas aras, itu ala. Sebagaimana dalam firman Allah, summa stawa alal arsy, kemudian Allah istiwa di atas aras, summa stawa alal arsy. Kalau dalam ayat kita ini, dalam surah Al-Baqarah, summa stawa ilas sama. Kalau yang dalam ayat lain, summa stawa alal arsy, setelah Allah menciptakan semua makhluk, summa stawa alal arsy, kemudian Allah istiwa di atas arsy. Dan juga firman Allah, litastawu ala dhuhurihi, supaya kamu tinggi di atas punggungnya, atau kamu menaiki punggungnya. Arti maksudnya ini kendaraan-kendaraan. Ini ayat ini bercerita tentang Allah menciptakan makhluk nikmat
Di antaranya al-an'am, yaitu binatang ternak yang dapat kita kendarai atau kita naiki. Wa taratan takunu bima'na qasada. Dan kadang-kala bima'na qasad, artinya menuju. Seperti yang apabila udiyat bi ila, apabila ditambah dengan fi'il isim huruf jar yang berkata ila. Sebagaimana dalam ayat ini, summastawa ila, yaitu ila sama. Ai lamma khalaqa ta'ala al-arda, artinya tatkala Allah telah menciptakan bumi, Allah bermaksud menciptakan langit. Fasawwahunna sab'a samawat, lalu Allah menciptakannya 7 lapis. Fa khalaqa wa ahkamaha, lalu Allah menciptakan langit dan menyempurnakan penciptaan langit tersebut. Wa atqanaha. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu dengan segala sesuatu maha tahu. Tahu apa saja makhluk yang ada di bumi, apa saja yang akan dihidupkan di bumi, dan tahu pula apa saja makhluk yang akan hidup di langit. Amalan-amalan mereka semuanya. Sebab itu disebutkan dalam ayat lain, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yaruju fiha. Jadi Allah mengetahui apa yang keluar dari bumi, ya, apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Ya. Dan Allah juga mengetahui apa yang turun di langit dan apa yang naik ke langit. Wa ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun, dan Allah juga Maha mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan juga apa yang kalian nyatakan atau kalian perlihatkan. Dan juga firman Allah, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahasia dan bahkan yang lebih disembunyikan atau yang lebih disembunyikan. Kemudian di sini disebutkan wa katsiran ma yuqranu, yakni kebanyakan kata-kata khal itu, yakni baina khalqihi lil khalq, di antara penciptaan Allah terhadap makhluk, wa itsbatu ilmihi kama fi hadzal ayat. Sering itu penggabungan antara Allah bercerita tentang penciptaan langit dan bumi, lalu ditutup dengan nama Allah Alim. Itu Allah Maha mengetahui. Karena di antara kelaziman seorang yang mampu menciptakan adalah memiliki ilmu. Ini secara tidak langsung ayat apabila kita katakan Allah itu Maha Pencipta, ya berarti juga terkandung dalamnya Allah itu Maha mengetahui. Wa kama fi qouli ta'ala ala ya'lamu man khalaqa huwal latiful khabir. Sebagaimana firman ayat Allah yang lain, apakah tidak tahu orang yang menciptakan wa huwal latiful khabir, yang namanya itu Maha Latif dan Maha Khabir, Maha mengetahui. Lianna khalqahu lil makhluqat, karena penciptaannya terhadap makhluk-makhluk ada dalilin ala ilmihi wa hikmatihi, ada dalil yang sangat kuat sekali untuk membuktikan kemahaluasan ilmu Allah dan hikmahnya, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah. Kemudian inilah sedikit tentang penafsiran ayat kita bacakan tadi. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Kemudian ini bercerita di awal ayat tentang pembagian manusia, kafir, mukmin, dan munafikin. Kemudian Allah ceritakan, menegur orang kafir, kenapa kalian kafir? Kemudian menciptakan tentang nikmat penciptaan, kemudian menceritakan tentang nikmat segala apa yang di bumi. Kemudian Allah menciptakan pada kita asal ciptaan manusia di awal sekali, yaitu kalau menciptakan pada kita, wa idz qala rabbuka lil malaikati. Ini awal kehidupan manusia di bumi ini bagaimana? Kenapa sampai manusia ini di bumi? Siapa awal manusia itu? Allah akan ciptakan. Bagaimana kalian itu bisa terjadi? Allah katakan awalnya, ingatlah ketika Allah berkata pada malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini khalifah, seorang khalifah. Qalu atajalu fiha may yusdu fiha. Mereka lalu bertanya para malaikat tersebut, apakah engkau akan menjadikan orang berbuat kerusakan di bumi tersebut, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu wa bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami bertasbih dengan mujimu dan mensucikan untukmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata, saya mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, kata Allah kepada malaikat. Di sini wa qala rabbuka lil malaikati. Di sini adalah
bagaimana cerita nanti Allah akan menciptakan sebuah makhluk selain makhluk yang telah diciptakan dahulu. Apa yang dapat kita pahami ini? Bahwa ciptaan malaikat dan jin lebih dahulu daripada ciptaan manusia. Karena malaikat sudah ada, sedangkan manusia belum. Ketika itu Allah ingin menciptakan makhluk lain yang bernama manusia, lalu Allah katakan, ya saya akan menjadikan di muka bumi kepada para malaikatnya, yaitu khalifah. Kemudian khalifah di sini ditafsirkan oleh para mufassirin, maksudnya adalah yakhluqu ba'dhum ba'dha, bukan khalifatullah. Sebagaimana pemahaman sebagian orang mengatakan bahwa manusia di bumi adalah khalifatullah. Ini adalah perkataan yang salah, karena tidak seorang pun yang menjadi khalifah bagi Allah, karena khalifah adalah menggantikan orang yang gaib. Sesuatu orang yang pergi, umpamanya ketika Rasulullah SAW pergi berjihad ke Tabuk, meninggalkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah di Madinah, atau setelah Abu Bakar meninggal baru datang khalifahnya itu Umar. Sedangkan ini adalah khalifah adalah kata-kata pengganti bagi orang yang gaib, bagi orang yang tidak ada. Sedangkan Allah, apakah Allah itu gaib? Tidak. Semua dia mengetahui apa yang ada di langit, apa yang di bumi. Oleh sebab itu salah apabila orang mengatakan bahwa manusia ini khalifatullah fil ardi. Ini adalah ungkapan yang salah. Tapi kalau dikatakan manusia adalah khalifatul ardi, boleh. Tapi kalau dikatakan khalifatullah fil ardi, salah. Manusia bukan khalifah Allah. Tapi kalau dikatakan manusia khalifatul ardi, yang membangun, yang memakmurkan bumi, boleh. Tapi dikatakan sebagai pengganti Allah, sebagai tugas di bumi, tidak. Ini tidak boleh. Di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala yaitu menerangkan kepada Bani Adam bagaimana kemuliaan Adam, yaitu yukhbirullah talbi imtinani ala Bani Adam. Allah menceritakan bagaimana kenikmatnya Allah yang diberikan kepada anak Adam, bitanwi bidzikrihim, yaitu dengan menyebutkan tentang mereka fil mala'il a'la, yaitu tentang makhluk-makhluk yang maha tinggi. Itu maksudnya yang ada di malaikat yang di tempat yang tinggi, yaitu mala'il a'la, itu di tengah-tengah para malaikatnya, qabla ijadihim, sebelum diciptakannya mereka. Faqala ta'ala wa idh qala rabbuka lil malaika. Ini Allah menganggil para malaikatnya, memberitahukan kepada malaikatnya, akses ya Muhammad ala qaumika dzalik. Tujuannya apa? Beritahulah kepada kaum engkau, pada umat engkau Muhammad, bagaimana Allah saat akan menciptakan Adam dan memberitahu kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ai qauman yakhlufu ba'dhum ba'dha qarnan ba'da qarnin. Artinya khalifah di sini apa? Yaitu kaum yang menggantikan akan bagian yang lainnya, artinya setelah mati digantikan yang lainnya, yakhlufu ba'dhum ba'dha, yaitu di antara mereka saling bergantian, kurun setelah kurun, artinya masa demi masa, berganti mereka menghuni bumi ini. Wajilan bada jilin, generasi setelah generasi. Kama qala ta'ala, walladzi huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Dialah telah menjadikan kamu khalaifa, saling bergantian di muka bumi ini, arti khalifah. Di sini ada ta'liq bagi ini Muhammad Nasib Arifai ini menyatakan, qultu inna ma'na khalifah la yastaqta'an ghiyabul makhluf. Jadi makna dari ungkapan kata-kata khalifah itu adalah melazimkan, yaitu tentang jadi gaibnya orang yang digantikan, makhluf. Jadi yang menggantikan namanya khalifah, yang digantikan namanya makhluf, yaitu orang yang telah pergi. Karena dzalika aujuzian, ani imma bimautin, ada kalanya dengan mati, atau dengan perginya dia, atau karena diusirnya, atau karena digantikan. Ini sebab apapun saja, jadi tahulu duna mutaba'atil makhluk muzawalatu amalihi, yaitu ataupun sebab-sebab yang lain yang membuat orang yang digantikan tersebut tidak dapat melanjutkan pekerjaannya. Seperti perkataan engkau, Abu Bakar khalifatu Rasulullah SAW. Kapan Abu Bakar dikatakan khalifah Rasulullah SAW? Ketika masih hidup atau setelah meninggal Rasulullah SAW? Telah meninggal. Ai ba'da mautihi, arti setelah meninggalnya. Kaqaulika istakhlafa Rasulullah SAW aliyan al-Madinah. Yani Rasulullah SAW menjadikan Ali sebagai penggantinya di waktu di Madinah. Itu ketika Rasulullah meninggalkan Madinah, pergi memimpin perang Tabuk. Ai halagi yabi sallallahu alaihi wasallam, itu ketika tidak adanya Rasulullah SAW waktu itu di Madinah. Fi ihda ghazawatihi, dalam salah satu peperangannya. Fa idza tada hada wa hasala bihi al-qana'ah, apabila hal ini telah jelas, adraka
muqtani'u halal khata' qaul qail. Dari sini jelaslah salahnya ungkapan orang mengatakan anna Adam ja'alahu Allah khalifatan anhu. Jadi salahlah orang mengatakan bahwa Allah menjadikan Adam sebagai khalifah Allah atau pengganti bagi Allah di bumi ini. Wadhalika li asbab atiyah, karena hal ini dibuktikan kesalahan ini itu yang sebab-sebab berikut. Karena Allah itu mustahil ghiyabnya Allah dari kerajaannya. Itu yastahilu ghiyabullah subhanahu an mulki kulliyan au juz'iyan. Tidak mungkin Allah itu pernah lalai dari makhluknya, dari ciptaannya. Bahwa qayyumus samawati wal ard. Allah itulah yang menjaga langit dan bumi. Wala yazum an ilmihi mithqala dzarrah. Tidak pernah luput dari ilmu Allah itu walau sebiji dzarrah sekalipun. Jadi, maka dengan demikian tidak butuh dia pada khalifah. Karena itu dia tidak butuh kepada khalifah. Wala li naibin, dan juga sebagai wakil enggak perlu. Ya. Wa huwal ghani 'anil 'alamin, karena Allah itu Maha Kaya. Jadi oleh sebab itu salah ungkapan orang mengatakan bahwa khalifatullah fil ard, salah. Tapi kalau dikatakan manusia itu khalifatul ard atau khalifah yang memakmurkan bumi, artinya yakhlufu ba'dhum ba'dha, saling ganti mengganti dalam menguasai bumi ini, itu benar. Yaitu kemudian banyak sebab-sebab disebutkan di sini, di antaranya hal yang terpenting adalah hal seperti demikian, bahwa tidak benar pernyataan yang mengatakan bahwa bashar atau manusia adalah sebagai khalifah Allah di muka bumi, tetapi adalah yang benar adalah mereka sebagai orang yang menghuni bumi saling bergantian, penghuni bumi yang saling bergantian. Kemudian juga disebutkan di antara alasan-alasan lain adalah bagaimana mungkin Adam memiliki kelemahan akan menjadi khalifah bagi Allah, karena alam ilmunya Adam tidak sempurna ilmunya, juga kuasanya tidak sempurna, tidak mungkin memiliki sifat-sifat seperti Allah. Karena di antara sifat yang mesti tawafur adalah akan miripnya sifat orang yang menjadi khalifah dengan orang yang digantikannya. Tidak mungkin manusia menjadi khalifah Allah. Oleh sebab itu, sabata anna insana la yakuna khalifah lillah wala wakila anhu. Oleh sebab itu tidaklah pantas bahwa manusia itu menjadi khalifah bagi Allah. Tetapi yang benar adalah sebaliknya, bahwa Allah adalah khalifah bagi manusia atau wakil bagi manusia. Sebenarnya wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal bagi Allah, maka dialah harapannya. Wa kafa billahi wakila, cukuplah bagi Allah menjadi penolong atau sebagai wakil. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga perkataan Rasulullah SAW dalam doa waktu safar, yani Allahumma anta sahibu fis safar wa khalifatu fil ahl wal mal. Jadi anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl wa khalifatu fil mali wal ahl. Jadi dikatakan ya Allah yang kita jadi pengganti bagi kita untuk menjaga keluarga dan anak kita. Jadi yang benar adalah Allah yang menggantikan kita sebagai penjaga anak dan keluarga kita, bukan sebaliknya kita yang menggantikan Allah dalam menjaga bumi. Karena Allah Maha Kuasa dan Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar. Ya, oleh sebab itu yang pantas adalah kita jadikan Allah sebagai wakil, menjadikan Allah sebagai apa? Khalifah yang menjaga keluarga dan anak kita. Justru sebaliknya yang benar, bukan mengatakan manusia sebagai khalifah Allah. Sebetulnya masih banyak dalil-dalil lain disebutkan di sini. Kita cukup sampai di sini hal-hal yang berhubungan dengan ini. Kemudian kita dapati dalam sebagian tafsir atau sebagian para pandangan-pandangan orang masa sekarang, yaitu yang menamakan diri mereka intelektual, mereka memahami di sini ketika malaikat mengatakan yaitu qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata mereka ini menunjukkan di mana malaikat itu tahu bahwa yang akan membuat makhluk yang akan diciptakan Allah ini nanti akan membuat kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah. Berarti sudah ada Adam sebelumnya. Oleh sebab itu mereka mengatakan, orang-orang orientalis dan orang-orang yang mengaku intelektual itu mengatakan bahwa Adam itu tidak satu. Di dalil mereka, benar nggak ungkapan itu? Kata mereka bahwa Adam itu tidak satu. Sebetulnya sudah ada makhluk yang lain sebelumnya, tapi sudah hancur, ya, dan makhluk itu membuat kerusakan, dihancurkan oleh Allah, kata mereka. Lalu Allah ciptakan Adam lagi. Dalilnya apa? Ketika mereka mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau akan jadikan orang buat kerusakan di sana?
dan menumpahkan darah? Benar nggak dalil mereka? Kalau begitu, berapa kali Allah menciptakan Adam? Berapa kali Hawa yang ada? Berapa kali Adam keluar dari neraka? Berapa kali Adam yang makan buah khuldi? Jadi bagi mereka, Adam itu yang Adam ini maksud dalam Quran katanya bukan itu. Abul Bashar kata mereka. Ini pandangan-pandangan mereka yang sesat. Tetapi yang benar adalah sebetulnya Allah memberitahu kepada malaikat sifat-sifat makhluk yang akan, oleh sebab itu malaikat bertanya, kenapa engkau jadikan makhluk seperti itu ya Allah? Sifat-sifat makhluk yang akan diciptakan oleh Allah ini kepada para malaikat. Emang berdasarkan pemberitahuan Allah, atau malaikat dapat menangkap dari kalimat khalifah. Khalifah apa artinya tadi? Saling ganti-mengganti. Akan terjadi sifat saling rebut dalam kekuasaan, atau ada makna di situ tersimpan, adanya nilai permusuhan di antara makhluk tersebut. Jadi jawabannya adalah Allah yang memberitahu malaikat, tapi tidak mesti semua itu disebutkan dalam Al-Quran. Karena kalau menurut mereka nanti sudah beberapa generasi, menurut mereka Adam sekarang yang disebutkan orang bukan Adam yang pertama, itu Adam yang sudah kesekian kata mereka. Ini semuanya kira-kiraan, sangkaan-sangkaan yang batin. Kalau begitu, Adam yang mana lagi jadi nabi? Berapa kali keluar di neraka? Ya kan, berapa kali Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam? Kan begitu? Sedangkan di dalam ayat ini adalah membuktikan bahwa Adam itu ada awal diciptakannya, belum ada makhluk sebelum malaikat dan jin, belum ada manusia sebelum itu. Kecuali hanya Adam ini adalah makhluk yang pertama. Gimana sebutkan dalam hadis yang lain riwayatkan oleh Muslim, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu mimma marj min nar wa khuliqa Adam mimma usifa lakum. Jadi bagaimana bahwa Adam ini makhluk yang pertama, dan ini tidak menjadi dalil. Di mana malaikat bisa mengetahui bahwa dia akan membuat binasa? Berarti sudah ada sebelumnya manusia. Bukan begitu maksudnya, tetapi Allah memberitahu tentang sifat-sifat makhluk yang akan itu. Oleh sebab itu Allah pun memberi izin kepada malaikat untuk bertanya dalam hal ini, karena ada orang memahami kalau begitu kok malaikat menentang Allah menjawab pertanyaan di sini? Kok Allah menentang tentang penciptaan anak Adam di sini? Kan itu. Kalau atajalu fiha ya Allah, ya, kenapa engkau menjadikan orang yang akan merusakkan dan binasa dan menumpahkan darah di bumi? Ini kan seolah-olah penentangan dari malaikat. Tapi ini bukanlah penentangan dari malaikat. Ini Allah memberi izin kepada malaikat untuk menjawab tanggapan atau memberi tanggapan atau memberi boleh berbicara dalam hal ini, diizinkan oleh Allah untuk para malaikat bagaimana pandangan mereka atau anggapan mereka terhadap makhluk yang diciptakan oleh Allah ini. Jadi ketika mereka paham hanya kerusakan saja, paham mereka, tapi mereka tidak sampai ilmunya kepada yang lain, bahwa di antara manusia yang diciptakan oleh Allah ini, di antara anak-anak Adam ini akan terdapat apa? Adanya nabi, ya kan? Adanya orang-orang soleh, ada mujahidin, siddiqin, aulia, wassalihin. Mereka tidak sampai ke situ. Maka Allah mengatakan, sedangkan kami ya Allah mensucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Oleh sebab itulah Allah menjawab, saya mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Bahwa di antara makhluk ini memang ada sifatnya yang jelek, namun di sana juga ada hikmah-hikmah yang diinginkan Allah di balik itu. Itu adanya di antara mereka yang akan menjadi nabi, menjadi orang-orang soleh, menjadi aulia wassalihin lainnya. Ini di antara yang diterangkan oleh para ulama mufassirin. Jadi ini ja'ilun fil ardi khalifah, arti dari khalifah ini adalah qaumun yakhlufu ba'dhum ba'dha. Yaitu maksudnya kaum yang akan saling bergantian antara generasi ke generasi, yaitu kurun demi kurun. Sebagaimana firman Allah, "Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard." Dialah menciptakan kalian yaitu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Wa hadha huwa shawab. Inilah makna yang benar di dalam menafsirkan khalifah. Tidak qaul may yaqul, tidaklah pendapat yang mengatakan anna Adam khalifatullah fil ard. Tidak pendapat yang mengatakan bahwa Adam adalah khalifah Allah di muka bumi. Mustadillan biqaulihi ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang mereka berdalil mengatakan bahwa dalilnya adalah bahwa Allah berkata saya akan menjadikan di muka bumi yaitu seorang khalifah. Tapi dibantah oleh ulama-ulama, di antaranya di sini disebutkan Allah tidak menjadikan inni ja'ilun li fil ardi khalifah, saya akan menjadikan untukku di muka bumi khalifah. Bukan begitu kata Allah, kan bukan begitu. Dan juga tidak Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifati, juga tidak. Jadi Allah tidak menisbatkan khalifah ini kepada dia.
Cuma dia nisbatkan penciptaan khalifah, tapi tugasnya itu tidak menggantikan Allah di muka bumi, bukan begitu. Jadi tidak disebutkan dalam ini ja'ilun li fil ardi khalifah, tidak begitu bunyi ayat. Bahwa saya akan menjadikan untukku khalifah di muka bumi, kan enggak begitu kata Allah. Dan juga tidak menyatakan ini ja'ilun fali khalifati, dan juga tidak mengatakan bahwa saya akan menjadikan bumi itu seorang khalifahku. Juga Allah tidak mengatakan seperti itu. Jadi ini beberapa keterangan disampaikan oleh para ulama bahwa orang mengatakan bahwa Adam adalah khalifah Allah di muka bumi adalah pendapat yang salah. Berkata Abdul Razak dari Ma'mar an Qatadah, yakni dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ataj'alu fiha may yusdu fiha?" Jadi, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini orang akan berbuat kerusakan? Ka'annallaha a'lamahum. Jadi seolah Allah memberitahu mereka apa tugas-tugas khalifah yang akan diciptakan oleh Allah ini. Seperti itu. Jadi seolah-olah kata ini Qatadah, seolah-olah Allah memberitahu mereka, "Ana idza kana fil ardi khalqun," bahwa apabila ada di muka bumi ini adalah makhluk, afsadu fiha wasafakud dima. Mereka membuat kerusakan di muka bumi itu dan menumpahkan darah. Di sini ada faedah. Bukankah menumpahkan darah termasuk merusak berbuat kerusakan di muka bumi? Kenapa disebutkan yaitu may yufsidu fiha wasfikud dima? Sedangkan sudah termasuk itu, menumpahkan darah pun termasuk dalam buat kerusakan di muka bumi. Di sini Syekh Abdul Rahman Sa'di menyebutkan faedah yang lain, itu apa? Di antaranya adalah di antara mufsadah yang paling akbar adalah menumpahkan darah. Dan juga dapat kita ambil bahwa mafsadah yang pertama yang terjadi di muka bumi kejahatan apa? Pertumpahan darah antara Habil dan Qabil. Ini menunjukkan syani'nya, itu jeleknya perbuatan ini, perbuatan yang menumpahkan darah. Merupakan kerusakan yang syani' sekali, yang sangat jelek, yang boleh kerusakan. Jadi di sini dzikrul khas badal am. Jadi setelah disebutkan secara umum kerusakan, kemudian secara khusus disinggung masalah pertumpahan darah. Ini di antara faedah disebutkan oleh para ulama dalam ayat yang mulia ini. Jadi kemudian seolah-olah Allah memberitahu para malaikat tersebut bahwa di muka bumi akan ada makhluk yang berbuat demikian. Ini. Fadzalika hina qalu, ketika para malaikat berkata, "Ataj'alu fiha may yusfiku fiha wa yasfikud dima?" Apakah engkau akan jadikan di muka bumi itu orang yang berbuat kerusakan di mukanya dan menumpahkan darah? Faqala malaika hadza laysa ala wajhil i'tirad. Ini Qatadah, ungkapan malaikat ini bukan dalam rangka menentang i'tirad kepada Allah, enggak. Yukalah i'tirad ala Allah, bukan dalam hal menentang perkataan Allah. Tetapi kama qad yutawaham, sebagaimana boleh saja bisa dipahami oleh orang begitu. Di annal malaika wasafahumullah bi annahum la yasbiqunahu bil qaul. Karena malaikat, ya kenapa hal itu tidak bisa dianggap? Jangan sampai terlintas dalam ingatan kita bahwa malaikat ini dalam rangka apa? Menentang keinginan Allah. Tidak. Karena malaikat itu di antara sifatnya disebutkan oleh Allah bahwa mereka la yasbiqunahu bil qaul, tidak pernah mendahului Allah itu dengan pandangan atau pendapat atau perkataan apapun, tidak pernah menentang pada Allah. La yas'alunahu syai'an lam ya'dzan lahum fihi. Artinya mereka tidak pernah bertanya kepada Allah tentang sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah untuk bertanya tentang hal itu. Jadi ini di sini apa? Di sini berarti malaikat mendapat izin oleh Allah untuk berkata. Qala Ibnu Juraid, berkata Ibnu Juraid, "Inna ma takallamu bi a'malamahumullah." Ini juga kenapa malaikat, di mana malaikat tahu bahwa makhluk yang akan diciptakan itu adalah penumpah darah, membuat kerusakan bumi? Justru orang-orang falsafat, orang-orang yang suka menyangka-nyangka, orang-orang yang suka bohong, iftira, mengatakan adanya makhluk sebelum Adam. Sebenarnya dikata ulama sih, inna matakallamu bima a'lamahullah. Mereka itu hanya berbicara tentang apa yang diberitahu kepada mereka oleh Allah. Allah memberitahu mereka. Tidak sulit, ya. Annahu kainun min khalqi Adam. Bahwa hal itu akan terjadi dari tujuan penciptaan Adam. Faqalu ataj'alu fiha may yusfidu fiha wa yasfikud dima. Lalu malaikat bertanya, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu ya Allah orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, wa qala ba'dhum inna ma qalat malaikatu ma qalat, hanya sungguhnya malaikat mengucapkan apa yang diucapkan oleh mereka itu adalah li anallah adina lahum, karena Allah mengizinkan kepada mereka untuk berkata demikian, yaitu li anallah adina lahum fis su'al, karena Allah mengizinkan kepada mereka untuk bertanya andzalika, tentang hal demikian, ba'dama akhbarahum, setelah Allah memberitahu kepada
mereka. Anna dzalika ka'inun min bani Adam, bahwa hal demikian akan terjadi daripada anak Adam. Saya akan menciptakan makhluk di muka bumi ini sifat-sifatnya begini, lalu malaikat lalu bertanya kepada Allah menyebutkan tentang sifat-sifat tersebut. Karena itulah malaikat berkata, atajalu fiha ma yasfiku fiha wa yasfiku dima, apakah engkau menjadikan muka bumi Allah orang yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Fa innahum aradu anna man hadzal jins may yaf'alu dzalika. Sesungguhnya mereka ya menginginkan bahwa orang yang seperti ini sifatnya ya yaf'alu dzalika. Jadi di antara jenis manusia, jenis anak Adam ini orang akan berbuat demikian. Wa huwa su'alu isti'lam. Soal malaikat ini soal isti'rad apa isti'lam? Isti'lam bukan i'tirad. Jadi bukan i'tirad tetapi adalah isti'lam, adalah untuk meminta ilmu atau mengetahui. Was istiksyaf, ingin mendapat keterangan anil hikmah, tentang hikmah dari penciptaan Adam tersebut. Ini soal malaikat tersebut. Faqala ta'ala mujiban lahum, lalu Allah Ta'ala menjawab terhadap mereka, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, saya mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, kata Allah kepada para malaikatnya. Jadi tidak hanya itu saja nanti akan lahir dari Bani Adam ini, justru di antara mereka di samping ada orang-orang yang berbuat kejelekan, orang-orang yang ingkar, justru akan ada juga orang-orang yang soleh, yang Allah beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik sedikit pun. Akan ada antara lahir para nabi, para mujahidin, para siddiqin wa syuhada'i sholihin. Seperti itu. A'lam minas artinya apa? Allah mengatakan saya lebih tahu tentang maslahah ar-rajihah, tentang kebaikan yang lebih utama dalam penciptaan jenis makhluk seperti ini. Jadi di atas kejelekan-kejelekan yang kalian sebutkan. Jadi kejelekan disebutkan oleh malaikat, kan dia akan membuat kerusakan, akan menumpahkan darah. Lalu Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Justru Allah mengetahui hikmah-hikmah yang dibalik itu, jauh melebihi daripada kerusakan-kerusakan yang digambarkan oleh para malaikat. Ma la ta'lamun antum, yaitu saya lebih mengetahui, kata Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Li'anni sa'ajalu fihim anbiya wa rusul, karena saya akan menjadikan di tengah-tengah mereka atau di antara mereka menjadi nabi, menjadi rasul, orang-orang soleh dan para wali aulia. Wa sayati insyaallah an Ibnu Mas'ud, ini akan ada keterangan tambahan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lainnya wa tabi'in dalam hikmah penciptaan Adam ini, yaitu dalam cipta hikmah perkataan Allah SWT, ini a'lamu ma la ta'lamun. Ini sedikit tentang perkara-perkara yang mana orang mengatakan juga pendapat ini tersebar sekarang ini, itu di buku di mana-mana mengatakan bahwa Adam yang dimaksud dalam Quran itu bukanlah Adam yang pertama, kata mereka. Ini pendapat mereka mengatakan hal-hal demikian. Berkata Syekh Abdul Rahman Sa'di, ini ada hadza syuru' fi dzikri fadli Adam alaihissalam abil bashar. Jadi ketika ini Allah mengingatkan bagaimana keutamaan Adam dari para malaikat, yang mana Allah ingin menyebutkan keutamaan-keutamaan Adam di antara para malaikat juga. Nanti akan datang bagaimana wa'allama Adam al-asma, yang mana Adam berilmu dengan ilmu yang tidak diketahui oleh malaikat. Ya, nanti akan ditanyakan setelah Adam diajar nama-nama oleh Allah, lalu dihadapkan kepada malaikat, ditanya malaikat apa nama-nama benda ini, lalu malaikat tidak tahu, lalu disuruhlah Adam untuk mengajarkan kepada malaikat. Ini di antara hikmah pertama ditunjukkan. Ketika malaikat hanya melihat akan merupakan kesalahan, justru akan timbul di antara mereka ulama, anbiya wa rusul lainnya. Jadi isyarat dalam hal ini. Ini adalah ketika Allah menyebutkan tentang keutamaan anak Adam, abil bashar. Ketika Allah ingin menciptakannya, akhbar al-malaika bidzalik. Allah menceritakan kepada malaikat tentang hal demikian, bahwa Allah menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi. Faqala al-malaikatul malaika, maka Allah malaikat bertanya, atajalu fiha ma yusudu fiha, apakah engkau akan menjadikan orang-orang yang berbuat kerusakan di tengah bumi dan menumpahkan darah? Ini ma yufsidu fiha bil ma'asi. Jadi mereka membuat kerusakan di kaum ini bil ma'asi. Jadi di sini bukan ma'asi saja, imma bisyirki wan nifaqi wal kufri wal ma'asi. Ini umum, kerusakan di kaum ini dilakukan anak Adam banyak. Imma berbuat syirik juga kerusakan, berbuat kekufuran juga kerusakan, juga berbuat kemaksiatan juga merupakan kerusakan. Wa yasfikud dama dan menumpahkan darah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di sini, wa hadza takhsisun ba'da ta'mim. Inilah penyebutan khusus setelah umum, yaitu membuat kerusakan, lalu disebutkan di antara kerusakan bentuknya adalah petumpahan darah.
li bayani syiddati mafsadil qatl. Jadi untuk menerangkan bagaimana besarnya kerusakan yang timbulkan oleh pembunuhan. Wa hadza bihasbi dhannihim anna al-khalifa al-maj'ul fil ardi sayuhdatsu minhu dzalik. Ini menurut perkiraan para malaikat bahwa makhluk yang akan dijadikan Allah sebagai khalifah di muka bumi adalah akan buat demikian. Fanazahul bari an dzalik. Maka malaikat ingin mensucikan Allah dari hal yang demikian. Wa azzamuhu, dan membesarkan Allah. Wa akhbaru annahum qa'imuna bi ibadatillah. Mereka beribadat, mereka malaikat mengatakan bahwa mereka adalah orang selalu berbuat ibadah kepada Allah ala wajhi khalin minal mafsada, yaitu dari bentuk terlepas tidak. Jadi mereka enggak pernah melakukan dosa. Ibadah-ibadah mereka tidak campur oleh maksiat. Faqalu wa nahnu nusabbihu bihamdika. Lalu mereka berkata, kami mensucikan engkau dengan muji pada engkau. Ainunazzihuka at-tanzi'allat bihamdika wa jalalik. Kami mensucikan engkau dengan, yaitu kesucian yang sesuai dengan kesucian engkau, wa jalalik, dan keagungan engkau. Wa nuqaddisulak, dan kamu bernyucikan bagi engkau. Nuqaddisu, dan mensucikan bagi engkau. Di sini Syekh Abdul Rahman Sa'di mengatakan ada dua makna yang di sini. Ema nuqaddisuka atau nuqaddisulaka. Artinya nuqaddisuka artinya kami mensucikan engkau dari sifat-sifat yang tidak layak, atau dari sifat-sifat yang tidak, atau mensucikan amal-amalan kami dari perbuatan syirik, karena munafikan lain, atau tidak melakukan maksiat. Atau artinya nuqaddisulak, artinya kami berusaha membersihkan diri-diri kami selalu, mensucikan diri kami untuk hanya beribadah kepada engkau. Ini ada dua pengertian di sini sebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di di sini. Yahtamil anna maknaha, di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman di sini, maknanya di sini ada dua bentuk. Boleh jadi maksudnya nuqaddisuka, mensucikan engkau. Fatakunu lam al-mufida li takhsis wal ikhlas, artinya kami betul-betul mengikhlaskan dalam mensucikan engkau. Wa yahtamil ayyakuna, dan boleh saja jadi bermaksud nuqaddisulaka anfusana, kami mensucikan diri kami untuk engkau. Artinya nutahhiruha bil akhlaqil jamilah, artinya kami membersihkan diri kami dengan menghiasi diri kami dengan akhlak yang baik. Kama habbatillah, seperti mencintai Allah, wa khasyatihi, dan takut kepada Allah, wa ta'zimihi, dan mengagungkan Allah, wa mutahhiruha min akhlaqir radhilah, dan juga kami membersihkan diri kami dari akhlak-akhlak yang jelek. Jadi nuqaddisuka atau nuqaddisulaka artinya ada dua pengertian. Ima berarti dia mengikhlaskan segala bentuk pujiannya kepada Allah, atau dia berarti membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang jelek, dan mengikhlaskan dirinya untuk taat kepada Allah dengan mengikhlaskan cinta kepada Allah dengan rasa takut dan mengagungkan Allah. Qala ta'ala lil malaika, Allah menyebutkan berkata kepada malaikat, inni a'lamu min hadzal khaliqa, saya mengetahui dari makhluk yang akan saya ciptakan ini ma la ta'lamun, itu hal yang kalian tidak ketahui. Li'anna kalamakum bihasbi dhanantum, karena kalian mengungkap hal demikian adalah bersama dugaan-dugaan kalian. Wa ana alimun bi dhawahiris wasarair, saya maha mengetahui dengan hal-hal yang jelas ataupun yang dibalik hal-hal yang, yaitu dibalik hal-hal yang tersembunyi, baik yang jelas maupun tersembunyi. Wa alamu annal khaira hal hasil bi khalqi hadil khaliqah, jadi bahwa saya mengetahui bahwa kebaikan yang akan ditimbulkan dengan makhluk yang akan saya ciptakan ini adalah at'af ma fi dhamni dzalika minasyarri, artinya sangat berlipat-lipat ganda kebaikan yang akan timbul nanti dari makhluk yang akan saya ciptakan ini, dan dibanding dengan kejelekan yang kalian gambarkan itu, yang kalian sebutkan tersebut, wahai para malaikat. Falau lam yakun fi dzalika illa anna Allah ta'ala arada an yastaba minhum al-anbiya was-siddiqin. Jadi kalaulah bukan hanya cukup saja, kalau tidak ada selain dari hanya Allah mengangkat di antara mereka itu, kecuali hanya diangkat dari antara mereka sebagai nabi dan orang siddiqin, cukup itu sebagai hal yang lebih kebaikan yang lahir dari mereka, yang mana lahir di antara mereka sebagai nabi, orang-orang siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Walitadhar ayatuhu, ini li khalqihi, untuk memperlihatkan tentang kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah kepada makhluknya. Wa yahsul minal ubudiyat allati lam takun tahsul biduni khalqi hadil khaliqah, dan juga akan lahir nanti bentuk-bentuk penghambaan, ta'abbud yang akan dilakukan oleh makhluk ini yang tidak pernah dilakukan oleh makhluk yang lain. Begitu. Kal jihad, seperti jihad. Waliyahma kamuna fi gharaiz bani Adam, untuk melahirnya, untuk terbuktinya apa yang tersimpan di dalam
diri atau perasaan-perasaan anak Adam atau dalam jiwa anak Adam minal khairi wa syarri bil imtihan, yaitu untuk menguji di antara anak Adam ini mana yang baik, mana yang jelek. Liyatabayyana aduhu min walihi, tujuannya apa? Untuk membedakan antara mana yang menjadi wali Allah, mana yang menjadi musuh Allah sebagai imtihan. Wa hizbihi min harbihi, atau di antara golongan Allah atau di golongan yang memusuhi Allah. Waliyadhar ma qamuna fi nafsil iblis, dan juga hikmahnya adalah ketika iblis ini sudah berbangga, dia seolah-olah taat sama malaikat, untuk membuktikan apa yang tersimpan di dalam diri iblis ini dengan menciptakan makhluk ini sebagai ibtila bagi iblis juga. Di antara hikmahnya, ya, di antara hikmahnya mungkin ada penciptaan rasul, anbiya, segala macamnya, terbuktinya siapa yang soleh dan mana yang toleh, ya, mana yang baik, mana yang jelek, dan kemudian akan terbukti apa yang ada di dalam diri iblis daripada kesombongan. Nah, ini disebutkan sini supaya terbukti apa yang tersembunyi dalam diri iblis minasyarri, itu dari kejelekan, alladzi intawa alaihi, yang tersembunyi di dalam dirinya, wattasafa bihi, dan yang disifati oleh miliki oleh iblis. Fahada hikamun azimatun, inilah hikmah yang sangat agung. Yakfi ba'duha fi dzalik, cukup untuk membuktikan adanya maslahah, ya, masalih rajihah dalam ciptakan Adam. Ini diantaranya. Thumma lakana qaulul malaika alaihimussalam, kemudian tak kala ungkapan para malaikat yang alaihissalam fihi isyara ila fadlihim di ala khaliqal ladzi yaj'aluhu Allah fil ard, seolah-olah malaikat menganggap di dalam ungkapan mereka ada isyarat di sana bahwa mereka adalah orang yang paling taat kepada Allah, orang yang paling ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Isyara ila fadlihim, jadi seolah-olah menunjukkan tentang keutamaan mereka. Maka Allah ingin memperlihatkan ayubayin min fadli Adam, dan Allah juga ingin memperlihatkan bagaimana keutamaan Adam. Ma ya'rifuna bihi fadlahu, yaitu baru dengan demikian baru ketahui bagaimana keutamaan makhluk yang akan diciptakan oleh Allah ini. Malaikat mempunyai keutamaan, makhluk ini juga akan memiliki keutamaan. Oleh sebab itu Allah katakan, yaitu wa kamal hikmatillahi wa ilmihi, yang akan terbukti di sana tentang kesempurnaan hikmah Allah dan ilmu Allah. Allama Adam asma'a kullaha, dari sini Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam. Nanti akan datang diminta para malaikat, lalu mereka tidak bisa menjawab. Di sini jelas bahwa keutamaan malaikat ada, keutamaan Adam juga ada. Ini nanti akan dikupas. Wa 'allama Adam asma'a kullaha, kemudian Allah mengajarkan nama-nama makhluk-makhluk, seluruh makhluk kepada Adam. Jadi asma'ul asya, nama-nama segala sesuatu. Wa min huwa masamma biha, jadi ataupun yang diberi nama, diperlihatkan ini namanya ini, fa'allamahu ismul musamma, Allah menunjukkan padanya nama dan benda yang diberi nama. Ai alfaz wal ma'ani, jadi lafaz dan makna-maknanya. Hatta al-mukabbir min al-asma, arti mukabbar, arti nama-nama yang dibesarkan seperti qas'a wal qusai'a, arti umpamanya rajul wa rujail, al-buyut wa buyat, umpamanya artinya kata-kata yang kecil sekalipun ungkapan-ungkapan secara bentuk kalimat. Umpamanya ini kata-kata yang seperti ini banin bunayya, kata-kata pokoknya semua itu kata-kata yang sifatnya besar, qas'a wa qusai'a, ini bentuk kecil dan bentuk besar. Nah, tsumma arhum 'alal malaika, kemudian nama-nama tadi diperlihatkan dari para makhluk tadi, diperlihatkan pada malaikat, imtihanan lahum, sebagai ujian bagi mereka. Hal ya'rifuna amla, apakah mereka mengetahui atau tidak. Lalu Allah berkata pada malaikat, setelah Adam diajar nama-nama dari makhluk tadi, nama-nama benda tadi, lalu benda-benda tadi hadap kepada malaikat, ditanya pada malaikat. Jadi sebagai pembuktian di antara hikmah pertama yang dilihatkan Allah tentang penciptaan Adam. Lalu faqala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Jadi beritahulah saya, kata Allah, tentang nama-nama mereka ini jika kalian adalah orang benar dalam perungkapan kalian, wa dhannukum, dalam perkiraan kalian bahwa kalian lebih utama daripada makhluk ini. Tolong beritahu saya nama-nama ini. Apa jawaban malaikat? Qalu subhanak, mereka menjawab, maha suci engkau. Ya, mereka berkata, maha suci engkau. Ain nazzuhaka anil i'tirad, kamu sucikan engkau daripada ada sifat membangkang. Minna, ya, akan timbulnya sifat-sifat sifat membangkang dari kami terhadap engkau, ya Allah. Jadi subhanak, kami bersuci itu, mensucikan engkau dari hal yang demikian. Wa mukhalafati amrik, atau menentang perintah engkau. La ilma lana, apa jawaban malaikat? La ilma lana, kami tidak memiliki ilmu biwajhi minal huju, jadi kami tidak dapat menjawab.
illa ma'alam tanah, kecuali ilmu kami hanya sekadar yang Engkau ajar kepada kami ya Allah. Jadi qalu la ilmana illa ma'alam tanah innaka antal alimul hakim, sungguhnya Engkau adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kami tidak memiliki ilmu sedikit pun kecuali ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan, karunia dan kebaikan dari Engkau. Apa yang kita ambil di sini juga, bahwa ilmu kita pun diajarkan berdasarkan ajarkan Allah. Begitu. Nah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun. Al-alim alladhi ahata ilman bi kulli syai'. Itu yang maha suci, ya, yang maha tahu, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, segala sesuatu. Fala ghaibu anhu, tidak sedikit pun itu tersembunyi dari ilmu Allah. Wala ya'zumu mithqala dzarrat fis sama' wal ard, tidak sedikit pun itu tersembunyi dari ilmu Allah, sekecil apapun sekalipun. Wala asghara min dzalik, dan tidak pula boleh kecil daripada biji dzarrah, atau tidak pula lebih besar. Al-Hakim, mana hakim dari nama Allah Al-Hakim adalah man lahu hikmah tamah, yaitu Allah memiliki hikmah yang sempurna. Tidak satupun perintah, tidak satupun makhluk diciptakan, tidak satupun perintah yang diturunkan dalam Al-Quran dan atau yang disyariatkan kecuali di dalamnya ada hikmah yang balighah, yang sangat dalam. Begitu. Allati la yakhruju anha makhluk, tidak satupun makhluk keluar dari hikmah Allah tersebut. Wala yashadhu anha wa ma'mur, tak satupun yang diperintahkan Allah akan terlepas dari pada hikmah. Fama khalaqa syai'an illa li hikmatin, tidak satupun yang diciptakan Allah kecuali ada hikmahnya. Ini apa ini? Kembali kita ingat, innallaha la yastahi ayyadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menjadikan perumpamaan, jadi walaupun sekecil atau lebih kecil daripada nyamuk. Jadi ada hikmahnya semuanya. Wala amara bi syai'in illa li hikmatin, tidak satupun diperintahkan Allah kecuali di dalamnya ada hikmah, seperti sholat, puasa, ya kan? Sebagaimanapun orang mencoba untuk menggali hikmah puasa, hanya sebatas-batas ilmu yang biasa saja. Seperti puasa dapat umpamanya menimbulkan kesehatan, banyak faedah-faedahnya, ya kan? Mensucikan perut segala macam, ya kan? Ada juga sholat, banyak orang faedahnya, ya kan? Yang dikatakan sebagai olahraga, jasmani segala macam oleh orang. Yang penting kita tidak perlu hal itu, yang penting kita yakini bahwa banyak hikmah, bukan hanya itu di balik salat dan dalam puasa. Segala apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang diciptakan Allah, ada hikmahnya, dan itu diciptakan Allah dengan ilmu yang maha luas. Wal hikmah wad'u syai' fi mawdi'ihi al-la'iq. Makna dari hikmah adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, tempatnya yang sesuai dengannya. Dengan hal demikian lalulah para malaikat mengakui tentang ilmu Allah dan hikmah Allah, wa qusurihim, dan tentang kekurangan malaikat dari mengenal sedikit saja tentang makhluk-makhluk ini ditawarkan oleh Allah, wa i'tirafum bi fadlillah alaihim. Di sini baru mereka sadar bahwa semua rahmat yang mereka peroleh adalah berkat karunia Allah, gitu. I'tirafum bi fadlillah alaihim wa ta'limuhu iyahum, itu atas ajaran Allah kepada mereka, ma la ya'lamun, satu hal-hal yang tidak mereka ketahui. Ketika malaikat tidak dapat menjawab, lalu Allah menyuruh Adam mengajarkan malaikat, ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Lalu Allah katakan, wahai Adam, beritahu mereka tentang nama-nama benda-benda tersebut. Jadi, di sini jelas di antara hikmah penciptaan Adam disebutkan di sini adalah, beritahulah mereka tentang nama-nama yang diperlihatkan Allah kepada malaikat tersebut. Fa'ajizu anha, tak kala malaikat itu lemah, tidak mampu menjawab, lalu disuruhlah Adam untuk menjawab. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, ketika Adam telah beritahu tentang nama-nama benda-benda tersebut, ya, tabayyana lil malaikati fadlu Adam alaihim. Dari sini baru mereka mengetahui adanya kelebihan Adam di atas mereka. Wa hikmatul bari, dan hikmah tujuan Allah dalam menciptakan alam. Wa ilmuhu fi istilah fi hadal khalifah, dan juga bagaimana ilmu Allah yang luas dalam menciptakan makhluk ini, dan adanya hikmah dalam menciptakan makhluk ini. Ketika dia bertanya tadi, atajalu fiha ma yusudu fiha wa yasfikud dima. Kemudian Allah katakan, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Lalu Allah katakan, bukankah saya telah katakan kepada kalian, sungguhnya aku mengetahui hal-hal yang gaib di langit dan di bumi.
wa huwa ma ghaba anna, yaitu salah hal yang gaib dari kita. Falam nusyahidhu, yang tidak kita saksikan. Fa idza kana aliman bil ghaibi fa syahadatu min babil aula. Apabila Allah itu mengetahui hal yang gaib, tentu hal yang jelas juga lebih tahu di Allah. Wa alam wa tudun, Allah mengetahui apa yang kalian lahirkan. Tuzhirun ay tuzhirun, wa ma taktumun, apa yang kalian sembunyikan. Dari ayat yang mulia ini banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita ambil. Pertama adalah Allah mengingatkan kita bagaimana keutamaan anak Adam kepada malaikat, dan juga mengingatkan kepada malaikat semua ilmu yang didapati oleh malaikat hanya berkat kurnia Allah. Kemudian juga ada hikmah di sana adalah semua yang diciptakan Allah ini ada hikmahnya. Walaupun sampai malaikat mempertanyakan bagaimana hikmah ciptaan Allah terhadap para Bani Adam, Allah sebutkan di antara hikmah-hikmahnya, Allah terang kepada para malaikat. Kemudian juga kita sadar bahwa ilmu yang kita dapati hanyalah berkat ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita menghindari sifat-sifat yang sifat membawa kita kesombongan, sebenarnya nanti akan dicontohkan oleh iblis, sifat-sifat sombong. Dalam ayat ini disebutkan ya, wa'allama Adam al-asma'a. Jadi hadza maqam dzikrullah fi Adam wa syarrafahu. Jadi firman Allah wa'allama Adam asma'a kullaha. Jadi ketika Allah mengajarkan Adam nama-nama seluruhnya makhluk itu, summa aradhum 'alal malaika, kemudian Allah memperlihatkan kepada para malaikat nama-nama benda tersebut, lalu Allah meminta kepada para malaikat untuk memberitahu kepada Allah tentang nama-nama mereka tersebut. Yaitu hadza maqam, ini tempat ini adalah zakarallahu fihi Adam wa syarrafahu 'alal malaika, yaitu tempat di mana Allah memuliakan Adam di atas para malaikat. Di anna Allah 'allamahu, karena Allah mengajarkannya malam yu'allim malaika, yang mana tidak diajarkan kepada para malaikat. Jadi apa yang antum dapat sampai di sini? Bahwa di antara makhluk itu tafadhol, ada keutamaan. Jadi hatta antara Adam dan malaikat memiliki keistimewaan, manusia pun memiliki istimewa. Di sini terjawab pula lah mana yang lebih baik antara anbiya dengan para malaikat. Kan juga orang mengatakan salihul bashar mana yang lebih utama, mana yang lebih mulia daripada malaikat. Ini disebutkan oleh Tahawiyah, pembahasan ini nafahan la thimar lahu, tidak ada manfaatnya. Karena kita tidak disuruh membanding-bandingkan hal seperti itu. Kalau fardun oleh sebab itu, kalau taruhlah hal itu ada apa gunanya, pasti Allah akan sebutkan kepada kita. Di antara itu oleh para ulama menyebutkan pembahasan seperti ini. Mana yang lebih baik? Rasul, para anbiya, salihul bashar. Ini orang-orang soleh daripada manusia lebih mulia daripada malaikat. Terjadi perdebatan yang panjang. Oh, malaikat itu karena dia tidak pernah bunuh manusia, karena dia tidak diberi nafsu, ya kan? Adakah manusia melalui cobaan-cobaan? Jadi pembahasan seperti ini dikatakan oleh para ulama ada pembahasan yang tidak membuahkan ilmu dan ibadah, tidak menambah iman dan ketaatan. Justru yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di sisi Allah yang mulia itu adalah orang paling bertakwa. Bukan dari jensinya, manusianya, bukan malaikatnya. Siapa yang paling bertakwa itu yang paling mulia di sisi Allah. Di sini Allah mengajarkan pada Adam sesuatu yang tidak diajarkan pada malaikat. Wa'allama Adam asma'a kullaha. Lalu Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda tersebut. Jami' makhluqat jalilah wa daqiqaha. Itu baik mengajarkan semua nama-nama makhluk, baik yang besar maupun yang kecil. Wa yu'aidu hadza ma ja'a fi hadis syafa'ah al-uzma. Ini ya menunjukkan keutamaan ini ketika disebutkan dalam hadis syafa'ah, yaitu ketika manusia pada mahsyar datang kepada Adam meminta syafaat supaya disegerakan hisab, kan begitu. Qayatuna Adam fayaquluna. Ya, manusia datang kepada Adam lalu mereka berkata, "Anta abun nasi." Jadi, kamu adalah bapak manusia. Khalaqallahu biyadihi. Allah telah menciptakan engkau dengan tangannya. Wasjada laka malaikatahu, dan menyuruh para malaikat untuk sujud kepada engkau. Wa 'allamaka asma'a kulli syai', dan Allah telah mengajarkan kepada engkau nama-nama segala sesuatu. Ini syahid di sini. Wa 'allamaka asma' kulli syai'. Ini menunjukkan di sini keutamaan Adam di atas para malaikat. Min hadisin sahih al-Bukhari. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Padahal hadza ala anna ilmahu 'allamahu asma'a makhluqat. Ini yang menunjukkan bahwa Allah telah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh makhluk. Oleh sebab itu Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan di dalam kitabnya Iman Al-Kabir ketika beliau membantah majaz, mengatakan orang-orang Asy'ariyah mengatakan iman itu adalah majaz. Jadi makna yang benar adalah tasdik, adapun makna dalam amal adalah majaz, kan gitu kata mereka.
Mereka mengatakan bahwa iman itu adalah tasdik saja. Adapun amal-amal soleh tidak termasuk pada iman. Lalu Syekh Islam Taimiyah membantah ini majaz ini apa? Di mana kalian mengatakan majaz? Bahwa ini maknanya begini, ini maknanya ini. Dari mana asalnya? Karena asal dari lughah ini kata Syekh Islam Taimiyah yang roji adalah berdasarkan ta'limullah. Ada berdasarkan ilham dari Allah atau langsung diajar Allah seperti Adam diajar oleh Allah atau ilham dari Allah. Tidak bisa umpamanya kamu katakan yadullah kalau kamu takwil adalah maksudnya kudrat Allah. Gimana kamu takwil tangan ke kudrat Allah? Lalu katakan di sini majaz, di sini tidak majaz. Ya kan? Kalau yadun nas, tangan manusia kamu katakan itu hakiki. Kalau yadullah kamu katakan itu majazi. Di mana? Mana yang mengatakan di sini hakiki, di mana majazi? Kalau kenapa tidak sebaliknya kamu katakan di sini hakiki, di sini majazi. Di sini Syekh Islam Taimiyah membantah juga bahwa asal para nama Asya itu adalah ilham dari Allah atau diajarkan oleh Allah langsung kepada Adam. Ini diantaranya dalil disebutkan sini, disebut kalau Islam adalah menukil ayat ini, menyebutkan ayat ini. Wa 'allama Adam asma'a kullaha. Summa aram 'alal malaika, kemudian Allah memperlihatkan makhluk-makhluk tersebut kepada malaikat, yaitu nama-nama yang telah diajar kepada Adam tadi, juga makhluk-makhluknya. Bisurati mayakil lil taglib. Aradahum di sini disebutkan bukan aradaha. Karena di antara makhluk itu ada yang kalau makhluk itu kan ada yang berakal, ada yang tidak akal. Hum di sini adalah domir untuk apa? Untuk domir makhluk yang berakal, manusia, ya kan? Adapun hewan, adapun tumbuh-tumbuhan itu kan tidak berakal. Itu biasanya domirnya apa? Hunna, domirnya untuk bermakna ha, bukan hu. Kan begitu dalam bahasa Arabnya. Di sini kenapa dipakai damai hum? Karena li taglib. Litaglib maksudnya apa? Untuk kebanyakan. Nah, oleh sebab itu dipakai dhamir hum di sini. Aradahum, bukan aradahunna, tapi aradahum. Ini yang dimaksud di sini. Jadi itu karena dipakai sigat orang yang berakal di sini litaglib. Wa yadkhul ma'hum ghairu akil. Tapi masuk ke dalam tersebut hal-hal benda-benda yang tidak berakal. Benda-benda mati. Kama qala ta'ala wallahu khalaqa kulla dabatin minal ma'in faminhum may yamshi ala batnihi aminhum may yamshi ala rijlaini faminhum may yamshi ala rijlaini ya wallahu khalaqa kulla dabatin min ma'in faminhum may yamshi ala batnihi wa minhum may yamshi ala rijlaini. Jadi qala Sudi tafsirihi, Sudi mengatakan ya Allah telah menciptakan setiap makhluk dabah dari air, faminhum di antara mereka ada yang berjalan di atas perutnya, di antara mereka ada yang berjalan di atas dua kaki. Jadi sampai wa minhum may yamshi ala arba'. Selanjutnya ada yang berjalan di atas 4 kaki. Berkata Sudi dalam menafsirkannya dari Abi Malik dan juga dari Abi Saleh dari Ibnu Abbas dan juga dari Murrah dari Ibnu Mas'ud dan dari para sahabat yang lainnya, wa 'allama Adam asma'a kullaha tsumma aradhum 'alal malaika. Allah telah mengajar kepada Adam nama-nama segala makhluk tersebut, kemudian memperlihatkannya kepada malaikat, ya, ay aradul khalqa 'alal malaika. Jadi memperlihatkan makhluk-makhluk tersebut kepada malaikat. Lalu Allah bertanya, faqala ambiuni bi asma'i haula. Beritahulah aku tentang nama-nama mereka ini jika kalian benar. Ai ambiuni bi asma'i man aradtuhum alaikum. Jadi beritahulah aku tentang nama-nama makhluk yang aku perlihatkan pada kalian ini. Jadi minal makhluqat, daripada makhluk. Wa kanatil malaikatu tadhunnu anna Allah la yakhluqu khalqan illa wa yakununahum a'lam minhum. Dan karena malaikat mengira bahwa Allah tidak menciptakan satu makhluk kecuali mereka para malaikat lebih tahu daripada makhluk tersebut. Ini maksudnya bahwa malaikat menganggap mereka lebih tahu daripada makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah. Fa in kuntum shadiqin, makanya jika kalian benar dalam kiraan kalian bahwa kalian adalah a'lam min kulli khalqi, lebih tahu dari segala makhluk-makhluk yang lain, alladzi minhum Adam, yang diantaranya mereka adalah Adam. Fa ambiuni, maka beritahulah aku tentang nama-nama makhluk ini. Alladzina a'atuhum alaikum, yang aku perlihatkan kepada kalian. Qalahul Hasan wa Qatadah. Ungkapan seperti ini, jadi ketika malaikat mengatakan malaikat itu menganggap bahwa mereka adalah makhluk yang lebih tahu dari makhluk Allah yang lainnya, ini pendapat dikatakan oleh Hasan dan Qatadah. Wa qala Suddi dari Abi Saleh, dari Ibnu Abbas dan dari Murrah dan Ibnu Mas'ud dan dari para sahabat yang lain, in kuntum shadiqin, jika kalian benar, ay anna kullu bani Adam yusiduna fil ard wa yasfikuna dama. Jika kalian benar dalam ungkapan kalian bahwa setiap anak Adam itu adalah membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Ini membuktikan bahwa tidak hanya itu tugas anak Adam tersebut, tetapi mereka di antara mereka ada yang berilmu, akan lahir di antara mereka nabi-nabi, para anbiya dan lain-lainnya.
Kemudian qala Ibnu Jarir an Ibnu Abbas bima'nahu. Jadi qala Ibnu Jarir menyebutkan dari makna dari Ibnu Abbas, atajalu fiha ma yashudu fiha wa yasfiku dima min ghairina fil ardi. Para mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi tersebut orang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah dari selain kami? Fanahnu nusabbihu bihamdik, sedangkan kami adalah orang selalu bertasbih pada engkau dan mensucikan engkau. Ai annahum dhannu annahum jami'an sayfikuna dima. Ketika para malaikat mengira bahwa seluruh anak Adam tersebut akan suka menumpahkan darah, wa yufsiduna fil ard, dan suka buat kerusakan di bumi. Walam ya'lamu, mereka tidak tahu bahwa di antara mereka akan ada di antara mereka itu sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai orang-orang soleh dan yang lainnya. Walidha qala ta'ala, karena demikianlah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, walidha qala Allah taala lahum, karena demikianlah Allah menjawab ungkapan mereka, ambiuni bi asma'i haula'i i'jazan lahum. Karena itu Allah menantang mereka, beritahu aku dengan nama-nama mereka ini, kata Allah kepada para malaikat, jika kalian benar dalam sangkaan kalian, ini adalah i'jazan lahum, sebagai untuk membuktikan kelemahan mereka, kelemahan malaikat tersebut. In kuntum shadiqin, jika kalian benar fi qaulikum, dalam ungkapan kalian bahwa mereka anak-anak Adam tersebut akan menumpahkan darah dan akan membuat kerusakan di muka bumi. Fa in kuntum la ta'lamuna asma' haula, jika kalian tidak tahu, bahwa bukti bahwa kalian tidak tahu semua apa yang ada di bumi ini, bahwa kalian kurang ilmu kalian, kata Allah kepada malaikat. Jadi fa in kuntum la ta'lamuna asma' haula, jika kalian tidak tahu tentang nama-nama mereka ini yang aku perlihatkan pada kalian, wa antum tusyahidunahum, sedangkan kalian melihat sendiri benda-benda ini, kalian tidak tahu namanya, fa antum bil umur kaina allati lam tujad ahra. Jadi kalian dengan hal-hal yang belum terjadi, hal-hal yang belum terbukti, itu akan lebih tidak tahu lagi. Ini yang ada di hadapan kalian, nggak mampu kalian, terlihat oleh mata kalian, nggak mampu menyebutkan nama-namanya. Dan itu hikmah dari balik apa yang akan diciptakannya ini Adam, itu kalian akan lebih tidak tahu lagi, apalagi hal-hal yang belum berjadi. Ahra antakunu ghaira alimina biha, tentu kalian lebih pantas lagi untuk tidak mengetahui hal-hal yang demikian. Lalu para malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dari sini mereka lagi bertobat, berkata kepada Allah, mensucikan Allah dari ungkapan tersebut, qala subhanak. Allah mengatakan, mereka berkata, para malaikat kepada Allah, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidaklah kami memiliki ilmu kecuali sebatas apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ai alimun bi kulli syai'in, ya, engkau maha mengetahui dengan segala sesuatu. Hakimun fi khalqi wa amrika, jadi maha bijaksana dalam penciptaan dan perintah engkau. Wa fi ta'limika, dalam pengajaran engkau matasya, dan juga dalam hal-hal yang engkau beritahu segala sesuatunya. Wa man'ika, dalam hal-hal yang engkau larang, itu dalam perintah atau hal yang dilarang oleh Allah, semuanya ada hikmahnya. Laka hikmah fi dzalika, jadi wa'adlu tam, semua hal demikian ada hikmahnya, dan engkau lah yang mengetahui dan memiliki adil yang sempurna. Wa subhanallah, kalimat subhanallah adalah tanzih, yaitu pensucian Allah nafsahu anisu, yaitu mensucikan Allah dari hal-hal yang jelek. Wa qala Umar li Ali, berkata Umar kepada Ali radhiyallahu anhuma, la ilaha illallah qad arafnahu, kalimat la ilaha illallah kita telah mengetahui, qad arafnaha, kita mengetahui maksudnya. Pama subhanallah, apa maksud dari subhanallah? Faqala Ali menjawab, kalimatun ahabballahu li nafsihi wa radiha wa ahabba an tuqal. Jadi kalimat yang maha suci, yang disukai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah untuk dirinya, dan reda akan kalimat tersebut dan suka untuk diucapkan. Arti di sini terdapat juga kalimat apa? Ketika ada kekurangan dalam kita justru mensucikan Allah dari kekurangan tersebut. Ketika malaikat melihat kekurangan dalam diri mereka, tidak tahu dengan nama-nama yang dilihatkan oleh Allah makhluknya kepada mereka, lalu mereka katakan subhanak la ilma lana. Ini kalimat saat kita mensucikan Allah. Ketika kita umpamanya menyadari kekurangan kita katakan subhanallah. Oleh sebab itu ketika Aisyah dituduh oleh orang peristiwa Hikmi, apa jawabannya? Subhanallah, inna hadza la buhtan azim. Maha suci Allah, ini adalah perkataan yang sangat bohong. Disucikan hal-hal seperti itu. Jadi ketika orang menuduh kitab-kitab Allah ini adalah kitab yang mencela kitab Allah, mencela Rasulullah, kita kata subhanallah, maha suci Allah dari apa hal-hal yang mereka tuduhkan. Oleh sebab itu, inilah ungkapan ini kalimat yang termasuk dari antara bagaimana syar'inya kita mengungkapkan kalimat subhanallah.
Allah Maha mengetahui. Berkata pula rajulun, seseorang bertanya kepada Maimun bin Mihran tentang subhanallah. Apakah itu subhanallah? Itu nama yu'azzamullahu bihi, yaitu nama yang Allah dibesarkan dengan nama tersebut. Wa yuhasha bihi anillah, itu mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas. Wa auqalul ilma bidzalika lahu subhanallah. Lalu malaikat menyerahkan ilmu tentang hal demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu huwa alim al-hakim, karena Allah itulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Faqala ta'ala, qala ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahulah mereka para malaikat tersebut dengan nama-nama mereka tersebut. Falamma ammahum, tatkala para malaikat beritahu, apabila Adam telah beritahu kepada para malaikat bi asma'ihim, dengan terhadap nama-nama mereka tersebut, qala alam aqul lakum. Allah berkata kepada para malaikatnya, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Saya mengetahui hal yang gaib di langit dan bumi, wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Inilah berapa faedah dalam ayat singkat ini. Barangkali kita akan lanjutkan pada pelajaran berikutnya insyaallah, yaitu firman Allah, wa idh qulna lil malaikatis judu li adam fasajadu. Ini ketika Adam menunjukkan keutamaan Adam, dia menyuruh iblis, menyuruh malaikat dan para malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam tentang makhluk ini demi penghormatan. Di antara di sini juga nikmat yang diingatkan oleh Allah kepada kita tentang keutamaan bapak kita Adam, ya, Abul Bashar, dari atas para malaikat, yang mana Allah disebutkan dalam hadis syafaat tadi, yaitu anta Adam Abul Bashar atau Abun Nas khalaqallahu biyadi. Pertama Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Kedua Allah suruh para malaikat sujud kepada Adam. Kemudian mengajarkan Adam nama-nama segala sesuatu yang pada malaikat tidak mampu menyebutkan nama-nama tersebut. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silakan. Banyak nama-nama makhluk. Sapi, sampai ulama menyebutkan seperti itu dalam tafsir mereka. Sampai ada yang menyebutkan periuk, sendok, semuanya ada itu dalam tafsir. Kalau dalam tafsir Jalalain disebutkan nama-nama itu. Artinya semua nama-nama makhluk. Nama-nama benda, nama tumbuhan, nama binatang. Begitu. Nama-nama bintang, semuanya. Wa 'allama Adam asma'a kullaha seluruhnya. Jadi nama apa saja diajarkan oleh Allah kepada lil akal. Sebagaimana dikatakan, dijawab oleh litaglib. Itu litaglib. Ya. Litaglib. Karena apabila ada akal, orang berakal bercampur dengan orang yang tidak punya akal, biasanya apa? Litaglib. Apabila rijal dengan nisa, yuqaddim rijal, digunakan dhamir hum. Haula rijal, walaupun umpamanya dalam jamaah umpamanya rahimakumullah, walaupun dalam majelis itu ada wanita. Sekian saja barangkali karena waktu membatasi, kita cukup sampai di sini aja insyaallah, dan juga pada ayat berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.